Selamat datang di segmen kontroversi dan toleransi yang disingkat KOT. Di segmen ini kita akan memprovokasi dan mengadu domba sesama kiper Maru, yang berbeda argumen seputar progres ikan cana yang kontroversi, dengan melibatkan sedikit unsur toleransi. Pada part keempat ini, kita akan mengulas kontroversi Maru bocil tua. Jangan berkomentar sebelum menonton hingga detik terakhir. Ditenggarai jika Maru kecil tua atau mengontrol pertumbuhan ikan secara buatan, dilakukan agar dapat memasukkan ikan cana ke dalam kelas tertentu dalam sebuah kontes. Sebagai sebuah sistem kejuaraan atau kompetisi, pembagian kelas berdasarkan ukuran panjang tubuh ikan cana, mungkin dilakukan untuk menciptakan persaingan yang adil dan menyediakan peluang bagi semua peserta. Karena tentunya sulit untuk mengukur usia cana jika pembagian kelas kontes didasarkan pada usianya. Namun pada akhirnya, harus ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan terkait dengan upaya sebagian kiper yang dengan sengaja menahan pertumbuhan ikan agar dapat masuk ke kelas tertentu dalam kontes. Upaya menahan pertumbuhan cana dapat berdampak pada kesehatan ikan tersebut, memperlambat pertumbuhan ikan secara buatan dan menahan laju pertumbuhannya semisal membatasi pakan, sengaja membatasi ukuran tank, menggunakan pengaturan suhu, ataupun metode lain yang tidak alami, dapat menyebabkan stres dan masalah kesehatan bagi ikan tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas hidup ikan dalam jangka panjang. Bagi sebagian pecinta binatang, perilaku kiper seperti ini bisa saja dianggap tidak etis karena hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan yang mendasar. Pemeliharaan ikan cana yang bertanggung jawab dan etis mencakup memberikan kondisi hidup yang optimal bagi ikan tersebut, termasuk nutrisi yang memadai dan lingkungan yang sesuai. Sekali lagi, menurut sebagian orang, sengaja mengontrol pertumbuhan cana hanya untuk kepentingan kontes dapat dianggap tidak etis karena melibatkan intervensi yang tidak alami pada proses pertumbuhan ikan. Kiper cana harus bertanggung jawab dalam memastikan kesejahteraan ikannya. Kiper harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan ikan di atas kepentingan kompetisi semata. Bagi pejuang kontes, penting untuk memahami tujuan dari kompetisi tersebut. Tujuan utamanya adalah mempromosikan kecantikan, keunikan, dan keterampilan dalam memprogres ikan cana tersebut. Kontes pastinya harus mendorong fair play, anti orang dalam, kesetaraan persaingan, dan integritas. Pertanyaannya, jika kiper dengan sengaja mengontrol pertumbuhan ikan untuk memenuhi persyaratan masuk kelas tertentu, bisakah ini dianggap sebagai manipulasi yang tidak adil dan melanggar prinsip-prinsip fair play dalam kontes? Silahkan Anda berdebat di kolom komentar. Kita tentunya menyadari jika kontes yang melibatkan praktik-praktik yang tidak etis atau melanggar kesejahteraan hewan dapat merusak citra dan reputasi kontes tersebut di mata masyarakat umum. Kontes yang memprioritaskan kesejahteraan hewan dan fair play akan lebih dihormati dan dianggap lebih kredibel. Namun faktanya saat ini, mengkelaskan ikan berdasarkan ukurannya justru merupakan satu cara untuk menerapkan fair play dalam kontes. Jadi bagaimana menurut Anda? Tuangkan semua pendapat Anda di kolom komentar. Di sisi lain, kontes ikan cana memiliki beberapa alasan mengapa penting dan dianggap berharga oleh banyak penggemar cana. Kontes dapat memberikan kesempatan bagi para pemilik cana untuk memamerkan kecantikan dan keterampilan ikan progresan mereka. Maru yang memiliki corak bunga dan warna yang menarik, bentuk tubuh yang indah, atau perilaku unik dapat dihargai dan dinilai dalam kontes. Kontes ini memberikan penghargaan atas upaya sang kiper dalam memelihara dan mengembangkan cana-cana yang menarik. Kontes cana juga memberikan platform untuk pendidikan dan peningkatan pengetahuan tentang ikan ini. Peserta dan penonton dapat mempelajari tentang berbagai persyaratan treatment yang tepat, dan bagaimana mengembangkan cana yang sehat dan indah. Kontes ini juga dapat memicu minat baru dalam dunia ikan hias dan mendorong orang untuk lebih memahami dan peduli terhadap kelestarian cana di alam liar. Selain itu, kontes juga membawa para kiper dan penggemar cana bersama-sama dalam sebuah komunitas yang berbagi minat yang sama. Para peserta dapat bertemu, berinteraksi, dan berbagi pengetahuan mereka tentang ikan cana. Kontes ini juga menjadi tempat untuk membangun jaringan, menciptakan hubungan baru, dan berbagi pengalaman dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Dan tentunya menang dalam kontes ikan dapat memberikan prestise dan pengakuan kepada kipernya. Ikan yang memenangkan kontes seringkali mendapatkan pengakuan dari para juri dan penggemar ikan cana.
Hal ini dapat meningkatkan reputasi sang kiper, memberikan kepuasan pribadi dan tentunya membuka kesempatan untuk menjual pelet atau produk lainnya.